Edisi baru belajar PLTS 24 volt dengan 4 kali 120 ampere. Pertama kali saya main 24 dengan 4 aki. Nah, pengalaman baru dipaksa belajar karena inverter 12 voltnya error, jadi ganti dengan inverter 24 volt Kenika. Sehingga rangkaian aki pun harus kita rubah menjadi 24 volt dari Merdeka. 17 Agustus, hari kemerdekaan, tapi kita ternyata belum merdeka juga dari energi. Masih dijajah oleh PLN. Kasihan banget. Oke teman-teman, kalau kita main seri atau paralel enak mana? Nah ya, sebetulnya saya agak trauma sih main seri itu, takut nggak balance gitu ya, takut mempengaruhi kalau ada salah satu akinya kurang perform, itu bisa ngefek ke aki yang lebih sehat gitu ya. Makanya saya lebih senang main di 12 volt. Cuma karena inverter yang 12 volt ini error, harus diservis dulu, maka kepaksa kita main 24 volt. Sekalian uji coba, karena saya juga belum pernah main 24 volt dengan 4 aki ini. Sekalian kita belajar gimana cara merangkai aki secara 24 volt atau 36 gitu ya. Sekalian belajar cara masang BMS 24 gimana, 26 gimana, 20, 48 gimana. Nah, tapi ini karena udah malam, kapan-kapan lagi aja ya kita eksplorasi cara pasang akinya atau BMS-nya. Yang jelas kalau kita main 24 volt, BMS-nya cukup 1. Nah, ataupun 24 volt dengan 4 aki juga bisa pakai 1 BMS. Tapi kalau dia main 36 tuh 23 3 aki, berarti BMS-nya harus 2 gitu ya. Dan kalau main 48 BMS-nya harus 1 2 3 gitu. Jadi butuh 3 BMS untuk main 48 volt. Kalau kita ngelihat dari skema gambar manual instructionnya di BMS. Oke, kita akan beres-beres dulu. Kita akan rotasi nih biar bisa jadi membentuk 24 volt. Untuk kesekian kalinya servis lagi ya. Ternyata hampir tiap semester inverternya kena servis gara-gara iseng atau nekat atau ceroboh dan lain sebagainya. Jadi ini overload karena beban tabrakan antara kompor induksi 700 watt dan pompa air 600 watt, jadi lebih dari 1300 watt ya bebannya. Padahal dari label sih ini bisa sampai 2000 ya labelnya. Tetapi ya itulah ya, untuk komputer yang murah meriah jangan terlalu percaya sama label. Jadi seperti ini nih. Ini kan labelnya 1000 watt untuk continue surge output power bisa sampai 2000. Nah, kita jangan terlalu berpatokan kepada label, karena itu pasti ada
term and conditionnya gitu ya. Ini PSW 1000 watt. Nah, kalau mau kalau mau aman, beban continuous juga jangan sampai main di 1000 watt, cukup di 600 atau 700 biar si inverternya agak awet gitu ya. Karena untuk tipe inverter yang seperti ini bukan pakai trafo donat, katanya memang agak-agak riskan kalau bebannya di atas 500 sampai 700 watt ya. Nah, ini kejadian dengan si Kenji ini lebih ringkih dibanding dengan si Kenika ya. Kalau Kenika agak bandel, dipasang 1000 watt itu masih oke, masih running, cuma nanti alarmnya aja mungkin bunyi. Tapi kalau ini langsung keluar jin, jadi auto protectnya ini agak lebih ringkih dibanding dengan inverter si Kenika ini. Pengalaman saya pakai Kenika bisa di atas 1000 sampai 200 watt itu masih aman ya, kalau untuk beban kejut. Tapi kalau beban continuousnya sih saya batasi aja sampai 600 atau 700 gitu ya, biar aman, nggak harus ikut seminar mulu ke servisan gitu ya. Ini harus ikut seminar nih, harus sekolah lagi nih. Seperti biasa kita akan kirim ke DMP Elektro. Besok pagi kita kirim via GoSend, siang atau sore mungkin, biasanya langsung udah balik lagi biar malam kita bisa setting lagi ya. Ini nggak saya copot nih karena nempel di casingan ya, biarin aja lah. Ini aksesoris penghibur aja nih, meskipun nggak terlalu ngefek kayaknya ya untuk mendinginkan si inverter, tapi buat uji coba pasang termostat dan kipas auto restart ini lumayan 2-3 bulan berjalan bagus. Meskipun kipasnya nih, kalau yang ini agak ringkih ya, yang si ini nih lebih oke nih, si Magic ini. Yang ini lebih plastiknya lebih kurang bagus, gampang songhack. Oke, kita packing dulu, kita kirim ke DMP Elektrik. Jadi itu moral ceritanya, kalau pakai inverter yang murah meriah ini, walaupun tulisannya 1000, kalau bisa sih dibatasi di 500 atau 600 watt saja gitu ya, atau 50% dari beban label continuousnya. Meskipun mungkin peaknya ditulis sampai 2000 dan segala macamnya, ini terlalu riskan kalau bebannya terlalu berat. Menjelang jam 2, sekarang jam 1:30 lebih kayaknya ya. Berapa jam ini ya ngerubah-rubah gini, ternyata bingung juga. Alhamdulillah nih, sementara testing 24 volt dengan 4 aki seperti ini. Inverternya ini masih di bawah ya, belum bisa ditempel di atas. Nanti inverter saya pindah ke atas. Controller kita pakai satu aja, karena ini kemarin uji coba doang ya. Jadi nanti planning buat
yang baterai lithium. Nah, cuma nih kabelnya nih aneh juga ya. Di bawah ini agak kepanjangan, nanti kalau ke atas mungkin agak cakepan ya. Sementara gini dulu nih, saya belum bisa ulas karena voltmeternya baru punya satu, harus punya per aki lagi nih ya, biar kepantau apa kondisi akinya, voltnya itu imbang atau enggak dengan bantuan balancer. Harus beli voltmeter 1, 2, 3, 4 atau 5 biji. Insya Allah besok running secara 24 karena dari panelnya memang sudah 24. Nah, yang korban ini load lampu LED itu kena over voltage kayaknya ya, karena ini jadi 25 sementara dia main di 12 volt nih. Harus dirubah ke jalur yang setelah step down nih. Merdeka. 17 Agustus, hari kemerdekaan, tapi kita ternyata belum merdeka juga dari energi. Masih dijajah oleh PLN. Kasihan banget. Oke, hari ini uji coba PLTS off grid 24 volt, akinya 1, 2, 3, 4. Nah, kemarin saya dipaksa buat ngerubah settingan aki 4 biji menjadi 24 volt karena inverter Xian Kenzi yang 12 voltnya overload ya. Jadi jebol, harus diservis dulu. Jadi sekarang kita pakai inverternya yang Kenika 24 volt. Ini agak low voltage nih, 23,6, lagi running jet pump. Nah, ini lebih oke ya, si Kenika ini dibanding Xian Kenzi ini bodinya lebih berat dan lebih tahan overload. Dia bisa sampai 900 ke atas ya. Tapi kalau yang Xian Kenzi kena 900 atau 800 sudah langsung keluar jin gitu. Nah, kemarin saya mau belajar setting 24 volt, 36 volt, 48 volt dengan menggunakan BMS, cuma karena bongkar-bongkarnya malam gitu ya, begadang, jadi udah jam 3 pagi udah teler, jadi nggak sempet saya oprek lagi, nggak sempet saya videokan cara merangkai aki 4x120 secara 24 ya. Ini jadi rada-rada ini nih, rada-rada pabaliut nih kabelnya ya, karena saya bener-bener baru pertama kali nyoba settingan di 24 volt. Nah, ternyata sih prinsipnya sama ya. Kita membuat baterai 22 gitu ya, 2 grup. Grup A di seri 24, grup B di seri 24. Nanti dari ujung plus minusnya masuk ke inverter gitu ya. Kemudian dari antar jumper kita jumper lagi nih. Dari sini nih kabelnya nih
ke sono ya, ke jumper sini, dihubungkan untuk dipasang balancernya ya. Ini balancernya nih nggak kedap-kedip, berarti nih posisi akinya kelihatannya imbang gitu ya, karena kemarin kita tes memang posisi si akinya di 12.8, 12.9 sama rata gitu. Atau jangan-jangan salah lagi nih masang balancernya. Tapi enggak sih, ini merah, ini hitam, putih ke jumper. Nanti kita pantau apakah dia kedap-kedip atau tidak ya. Khawatir juga nih. Ini lagi mendung, jadi dibebani dengan jet pump agak turun ya. 12.6 berarti kalau secara ini 11.3 nih, udah drop banget ya. Kita off dulu ah. Nunggu penuh baru jet pumpnya kita running lagi. Nah, jet pump udah saya matikan dulu, jadi sekarang cuma lampu indoor outdoor 75 watt. Ini kebalik nih karena settingan colokannya si Jenica ini seperti ini. Nanti kita akalin biar posisinya enak ya. 24 ini panelnya 2 dan 2 ya, jadi cuma 400 watt peak karena sebagian masih belum dipindah ke off grid, masih nyantol di sini dulu. Tadinya kan sebelumnya 800 watt peak, karena saya baru ngetes saya turunkan dulu 400-nya pindah ke GTI merah dulu ya. Nanti kita pindah lagi biar bisa ngecas agak full, karena 2 hari ini posisinya mendung kayaknya nih cuacanya ya. Oke, saya pindahkan dulu nih biar bisa support full off grid lagi. Sambil nanti mungkin di switch ya, kita pakai satu controller aja. Jadi yang sebelumnya ini ada 2 controller ya. Saya akan pakai satu aja, nanti yang ini buat uji coba yang si lithium live PO4 kalau nanti inverter 12 voltnya sudah balik servis. Kita packing dulu buat dikirim ke, seperti biasa, dokter spesialis inverter langganan DMP Elektro. Kirim pagi, siang atau sore udah dibalik lagi biasanya. Udah disuruh bayar maksudnya. Saking cepetnya dia menservis. Nah, on grid seperti biasa tiarap dulu. Kita lagi belajar full off grid ya. Makanya saya beli lithium buat support full off grid, karena ininya kontrolernya sih udah dari sebelum corona saya punya ya, buat nyetok gitu. Kenapa nyetok? Karena flash sale lagi murah. Oke, laporan pandangan mata di hari kemerdekaan yang ternyata masih susah merdeka dari jeratan tagihan PLN. Kita belajar 24 volt. Nah, ada teman yang nyaranin katanya udah langsung aja 48. Nah, ternyata untuk menggabungkan menjadi 48 volt kita harus pakai balancer atau baterai equalizernya ini adalah 3 biji ya. Cuma kan problemnya inverternya saya nggak punya gitu ya. Itu perlu duit lagi, jadi masih belum sanggup untuk pindah ke 48 volt, kecuali kalau mungkin kita udah punya inverter yang sistem range-nya sampai 48, itu bisa bereksplorasi sampai 36 lah atau 48. Cuma kalau main voltage tinggi juga itu perlu belajar dulu di YouTube-nya ya. Saya baru berani main di 24, di 36 aja agak ngeri karena wattmeternya banyak yang menjadi korban. Nah, ini juga nih mati. Ini ngadep ke bawah karena biar terpantau sama si CCTV. Nah, kemarin saya ada kesulitan ini
WiFi smart plug-nya ini nggak bisa diakses dari IoT, nggak bisa di remote dari kantor ya. Ini kemungkinan karena WiFi di rumah nih si oksigennya lagi ngedrop gitu. Makanya kemarin inverter Xiankenzi-nya problem itu gara-gara udah di off kan di HP, tapi ternyata WiFi-nya problem, jadi nggak connect ke si smart plug ini. Akhirnya pompa air dan kompor induksinya tabrakan. Nah, itu catatan yang harus diperhatikan buat teman-teman yang akan bikin PLTS-nya di IoT kan, di Internet of Things kan, pastikan si WiFi-nya stabil, bagus, kenceng. Jangan sampai ada delay ataupun instruksinya malah nggak jalan, nanti bentrok gitu ya. Nah, yang kedua itu kemarin kejadiannya karena satu jalur inverter itu ada dua beban yang kalau kita jumlahkan itu melebihi kemampuan inverter. Nah, itu juga sebaiknya jangan. Makanya kenapa saya mau bikin station PLTS-nya banyak disesuaikan dengan loadnya gitu ya. Jadi nanti ada buat jet pump sendiri, satu rangkaian PLTS, buat pompa air sendiri, satu rangkaian PLTS. Kenapa? Karena inverternya masih terbatas, baru punya yang sampai 1000 watt saja. Kecuali kalau inverternya udah ganti, udah upgrade ke yang 3000 atau 5000, nah baru deh kita bisa aman ya, atau ganti ke inverter yang low frekuensi, inverter donat. Nah, itu baru deh kita bisa gabung-gabungkan si perangkatnya. Mendingan mana? Apakah PLTS-nya banyak atau satu gabung? Nah, karena saya otodidak belajar awam, jadi lebih milih punya banyak PLTS. Ada lithium, ada VLRE, ada on-grid. Jadi ada 3 jenis PLTS yang bisa jadi sarana kita belajar ngirit biaya kenakalan gitu ya, biar betah di rumah. Oke, sekarang kita off kan, karena ini masih nyantol ke lampu outdoor, jadi bebannya nih agak tinggi ya. Saya akan pindahkan dulu jalur 400 watt peak-nya ke sana biar naik voltage-nya. Kita off kan, kita semua off kan dulu. Ini off, ini udah off ya. Oke, saya pindahkan dulu 400 yang ke on grid, pindah lagi ke off gridnya. Mana nih? Oke, PLTS on gridnya tiarap dulu sambil nunggu perkembangan kebijakan PLN biar nggak ada masalah di kemudian hari. Kita belajar full off grid. Jadi tadi kabelnya saya pindah ke off grid lagi. 400, 200, jadi ini 600. Yang ini masih di bawah ya. Nah, caranya nih biar gabung jadi 800 dihandle oleh 1 MPPT saja. Oke, kita on kan. Ini udah on. Jangan lupa yang dari baterai dulu yang harus kita nyalakan gitu ya. Jangan sampai dari panel dulu on, baterai belum nyala. Jadi dari baterai balik ke sini, ke sini, ke sini. Ini terakhir harusnya nih. Nah, ini nanti di sini di wattmeter harus dipastikan nih kalau baterai udah on, ini mati, baru kita sah untuk naik ke atas. Oke. Merah nggak kebalikan, merah. Oke. 40 volt udah bagus, setting 24 voltnya. Sip, udah running lagi. Kita ini kenapa harus pakai ginian? Ini biar nggak backlight dari atas gitu ya, CCTV-nya. Harusnya ini dibantu dengan sinar lampu ini biar
bisa terpantau lebih clear. Sip, sekarang proses pengisian PLTS 24 volt dengan 4 kali 120 Ah nya memasuki minggu yang pertama, hari yang ketiga nih, atau kedua ya, malam ketiga, karena saya ngopreknya pas hari Minggu gitu ya. Sekarang hari Rabu ya, hari ketiga. Oke, pengalaman baru main 24 volt dengan 4 aki. Ternyata seperti ini. Lebih ngirit jumpernya. Kita butuh 1, 2, 3, 4, 5 jumper. Kalau main paralel kan harus ada 6 ya. 6 apa 8. Lebih banyak jumper yang harus kita butuhkan. Ini kabel dari aki ke inverter, saya pakai kabel ini jumper aki mobil ya, yang 50 apa 70 serabut. Kalau kemarin dari aki ke inverter pakai AWG 8 bawaan inverternya, jadi kekecilan, ini udah lumayan lebih aman ya, udah upgrade kabel aki ke inverternya. Sip, mudah-mudahan aman, tidak ada overload lagi. Kita packing dulu inverter buat kita servis ke DMP elektrik. Ya, ini belum naik nih. Oke. 24. Mudah-mudahan nanti sore bisa di atas 28. Jadi batas kalau kita main DOD 50%, tinggal dibagi 2 aja, berarti ini di 12.2 volt, masih rendah ya. Yang paling aman adalah di 26 atau 27, baru kita bebani dengan beban yang berat. Jadi nanti kalau pompa air di sininya 24, berarti akinya nih udah terisi lumayan. Tapi kalau dia di bawah 24, berarti ini kondisinya nih masih kosong ya, belum layak dibebani dengan beban yang berat. Mentok-mentoknya adalah di sekitar 28, 29, atau kalau 14.5 berarti kan 29 ya mentoknya, atau 14.4 ya di 28, sekian sampai 29 itu kondisi voltage paling tinggi. Nah, pengalaman baru, dipaksa belajar karena inverter 12 voltnya error, jadi ganti dengan inverter 24 volt Kenika. Sehingga rangkaian aki pun harus kita rubah menjadi 24 volt. Dari edisi baru belajar PLTS 24 volt dengan 4 kali 120 ampere. Pertama kali saya main 24 dengan 4 aki.